Mode kita lihat mode, mode definisi kobe. Kawe kita lihat Leonardo, kawe definisi nage. Ne adalah tu mata tawar mona mata moga manusia tak bunga dunia. Ne adalah tu mata tawar mona mata moga manusia tak bunga dunia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Hari luar biasa. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pagi ini kita bertemu kembali. Bapak mau bertanya, kehadiran kita pada pagi hari ini, apakah ada yang absen? Ada. Siapa yang tidak hadir? Kristan, ada. Iya. Ada yang tahu alasan ketidakhadiran teman kita ini? Ristan bagaimana? Tidak ada alasan ya? Dia sakit. Lydia sakit. Baik, kita doakan supaya teman kita yang sakit ini lekas sembuh. Dari kemarin sakitnya. Baik. Yang rumah dekat dengan Lydia ada? Ada. Baik, Anda bisa mengunjungi Lydia supaya bisa membantunya, bisa berdoa untuk dia juga dan juga menyemangati supaya bisa kembali bergabung bersama kita di hari Senin nanti di sekolah. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pagi ini, Pak Guru mengajak kita semua untuk berdiri dan berdoa bersama. Siapa yang akan pimpin doa? Ada yang mau pimpin doa? Baik, Ali, silakan. Kita diminta untuk berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan atas segala berkat dan perlindungan-Mu dari mulai tadi hingga sore hari. Ya Bapa, sekarang kami memasuki kelas. Turunlah Roh Kudus-Mu dalam pikiran kami, agar kami bisa melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapa dan seluruh semoga ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu dengan kebenaran Kristus dengan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita tetap berdiri. Terima kasih Ali yang telah mengajak kita dalam doa. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Satu orang bisa bantu Pak Guru untuk mengangkat lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku. Baik, hari ini kita sudah dalam keadaan sehat, datang ke sekolah. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan di hari yang baik ini. Pada kesempatan ini juga Pak Guru hanya mau menyampaikan bahwa kita tetap menjaga kesehatan diri kita masing-masing dan juga lingkungan, menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan. Jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun saat berada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, seperti
seperti di rumah misalnya, atau ke tempat-tempat yang ramai kita harus menggunakan masker. Baik anak-anak semua, masih ada yang ingat kali lalu kita belajar tentang apa? Ya, ya, organ gerak hewan dan manusia. Yang lebih khusus itu alat gerak pada manusia dan hewan. Ada yang bisa beri contoh alat gerak pada manusia? Siapa? Ya, Andini? Kaki. Ya, alat gerak dia kaki. Kalau alat gerak pada burung? Ya. Alat gerak pada ikan? Ya. Ekor. Apa lagi? Sirip. Seperti itu kan? Baik, berarti kamu masih ingat pembelajaran kita kali yang lalu. Hari ini kita akan mempelajari masih berkaitan dengan organ gerak pada manusia dan hewan. Dengan materinya itu manusia dan lingkungannya. Tujuan yang akan kita capai pada hari ini, semua bisa lihat ke sana tujuannya. Pak Guru akan bacakan. Anak-anak semua akan mengamati gambar. Dengan melihat gambar itu, kamu paling kurang mengetahui 3 aktivitas manusia yang tergambar di sana. Lalu dari aktivitas itu memanfaatkan organ gerak yang mana? Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks tentang kegiatan yang menyenangkan, dengan bersepeda, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam teks. Setidak-tidaknya satu orang minimal 3 paragraf, karena nanti ada 6 paragraf yang kamu tentukan. Bacanya ada 7 paragraf. Paragraf pertama sebagai contoh, kedua sampai ke 6, kedua sampai ke 7 nanti ditulis oleh masing-masing kamu apa ide pokok. Lalu tujuan yang terakhir yaitu kamu akan menulis sebuah minat diri. Mengerti minat? Tahu? Minat, apa itu minat? Kesukaan, hobi, kegemaran. Itu yang dinamakan minat. Kamu akan menulis minat itu dan juga mengembangkan ide pokok yang kamu tulis itu menjadi sebuah paragraf. Setidak-tidaknya dalam paragraf itu minimal 3 sampai 10 kalimat. Bisa mengerti tentang tujuan yang akan kita mau capai hari ini? Oke. Baik. Sekarang kita perhatikan di layar. Pada gambar 1 itu tentang aktivitas sehari-hari anak sekolah, toh? Hampir sama seperti kamu. Kostumnya sama dengan kostum Bersani, ya? Itu aktivitas yang kamu lihat di sana. Kamu silakan tuliskan pada lembar kerja kalian yang sudah disediakan. Tuliskan nama aktivitasnya apa. Setelah itu dia memanfaatkan organ gerak apa di sana. Setelah itu pada kolom yang terakhir, apakah kegunaan dari organ gerak tersebut? Jadi yang pertama tadi kegiatannya apa? Setelah itu menggunakan organ gerak apa? Lalu yang terakhir kegunaan dari organ gerak yang kamu tulis pada baris kedua, nomor 2 tadi kegunaannya apa-apa. Bisa mengerti? Bisa. Baik, silakan dituliskan pada lembar kerja.
Bisa lihat di sana. Jadi gambar 1, gambar 2, gambar 3 yang di samping. Silakan menuliskan itu. Gambar 1 kegiatannya apa, organ geraknya apa, manfaatnya apa. Gambar 2 kegiatannya apa, organ geraknya yang digunakan apa, manfaatnya atau kegunaannya apa. Gambar 3 kegiatannya apa, apa yang dia buat toh. Lalu organ gerak yang digunakan itu apa, lalu manfaatnya, manfaat organ gerak itu apa. Bisa? Baik, 5 menit Pak Guru beri kesempatan untuk menuliskan. Silakan. Kegiatan itu dalam satu kotak itu di gambar itu. Lalu nomor 2 juga alat gerak yang digunakan, organ gerak yang digunakan kunci ke nomor. Ya. Itu gambar 1, gambar 2, gambar 3 ya. Gambar 1 kegiatannya apa, gambar 2 kegiatannya apa, gambar 3 kegiatannya apa. Nanti kolom kedua juga sama ya. Ingat tidak? Nah, gambar 2 apa, gambar 3 apa. Lalu nomor 2 itu manfaat organ gerak. Itu nomor 3 kan? Kalau nomor 2 itu kamu tulis di kolom kedua itu tulis organ gerak yang digunakan. Gambar 1 organ geraknya apa, gambar 2 organ gerak apa, gambar 3 organ geraknya apa. Nomor 3 bermanfaat. Kalau kalian sudah melihat gambar aktivitas sehari-hari yang menggunakan organ gerak, sekarang Pak Guru mengajak kalian semua untuk duduk dalam posisi paling nyaman. Duduk dalam posisi paling nyaman dan lepaskan segala sesuatu sambil memejamkan mata. Mata tertutup. Tangan diletakkan di atas paha. Silakan tarik nafas pada hitungan 1 sampai 3 dan menahan nafas pada hitungan 4 sampai 6. Selanjutnya melepaskan nafas pada hitungan 7 sampai 8. Hirup nafas 1, 2, 3. Tahan nafas 4, 5, 6. Lepas nafas lewat mulut secara perlahan 7, 8. Ulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pikiran dihilangkan segala sesuatu yang membebani kamu. Boleh mendengarkan berbagai bunyi yang terjadi di dalam kelas ataupun di luar kelas. Dengarkanlah suara teman-temanmu bermain, bunyi musik, sambil menarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan buka mata kembali.
Bagaimana? Sedikit lega? Ya. Sedikit tenang? Ada hal-hal yang membebani kamu saat datang ke sekolah? Kita memperhatikan pada lembaran yang ada pada tangan kalian. Ada 4 gambar emosi. Sudah perhatikan? Dari keempat gambar itu silakan masing-masing kamu menggambarkan perasaan kamu saat ini. Masing-masing kamu menggambarkan perasaan kamu saat ini pada kolom yang telah disediakan. Silakan. Ya. Kalau saat ini kamu merasa sedih, gambarkan perasaan sedih. Kalau saat ini rasa marah, gambarkan marah. Kalau saat ini kamu senang, gambarkan senang. Wih, udah aja terus. Bikin kece. Wih. Ini ada. Kamu sudah menggambar perasaan kamu. Coba angkat tangan yang menggambar perasaannya hari ini dia marah. 1, 2 orang, 3. Yang gambarnya sedih. Tidak ada sedih. Kecewa. 1. Senang. Oh, banyak senang kali ini. Baik, saya tanya dulu dari yang perasaan marah. Kira-kira hari ini kau perasaan marah penyebabnya apa? Marah karena teman mengejek. Nah, terus yang kira-kira sampai merasa kecewa saat itu, kecewa kenapa? Saya kecewa karena saya tidak memberi kado untuk teman. Tidak memberi kado untuk teman yang ulang tahun. Oke, kecewa. Sudah minta dari orang tua? Hah? Belum. Baik. Baik, siapa yang akan menyampaikan mengungkapkan perasaan mengapa dia senang hari ini? Oke. Putri. Saya senang karena hari ini saya ulang tahun. Senang karena hari ini ulang tahun, bahagia. Kamu bisa beri hadiah untuk Putri yang ulang tahun hari ini? Sudah? Sudah. Boleh menyanyikan sebuah lagu ulang tahun untuk Putri? Boleh. Silakan. Kita berdiri. Selamat ulang tahun. Ya, 3. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang, selamat ulang, selamat ulang tahun. Baik, tadi Vino menggambarkan bahwa hari ini dia marah. Ya marah karena temannya mengejek. Lalu Indri dia menggambarkan perasaannya hari ini kecewa karena dia tidak bisa memberikan hadiah kepada atau kado kepada temannya yang berulang tahun. Sedangkan rata-rata teman-teman yang lain merasa hari ini senang. Ada yang senang karena ulang tahun dan juga senang karena bisa ketemu teman-teman hari ini. Untuk teman-teman yang merasa marah, karena marah itu menyita kita punya energi. Itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak bermanfaat kalau marah. Bisa merenggangkan hubungan antar teman,
persahabatan yang terjalin akan retak. Maka sebaiknya kita harus senantiasa bersikap apa? Bahagia, senang, gembira. Begitu pula yang kecewa. Kalau toh hari ini belum bisa memberikan kado buat teman, tidak usah berpikir kado yang mahal lewat ucapan selamat ulang tahun, berjabatan tangan, menyampaikan pesan-pesan yang baik untuk teman yang berulang tahun. Itu merupakan kado yang bisa diberikan. Karena teman membuat teman yang berulang tahun akan merasa senang, bahagia bahwa dia diperhatikan. Bisa kembali senang semua? Bisa. Oke. Saya memberikan kesempatan kepada kamu masing-masing untuk boleh memberikan tanggapan atas perasaan yang dialami oleh teman. Kelompok yang ini boleh memberikan tanggapan untuk kelompok yang ini. Saat dia merasa marah, kamu memberikan tanggapan. Bagaimana dia saat dia marah, reaksinya marah itu akan berakibat apa, dan mengajak dia untuk tidak marah dan kembali senang. Kelompok yang ini menanggapi perasaan dari kelompok yang ini kecewa, ya? Bagaimana supaya dia jangan kecewa lagi dan kembali bahagia, kembali senang, ikut belajar bersama. Baik, bisa secara langsung menyampaikan, ya? Bisa, ya? Saya minta perutusan dari kelompok yang ini. Siapa yang jadi utusan? Ini. Baik, silakan berdiri saja menyampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk teman-teman yang hari ini merasa marah itu kurang baik. Marah itu bisa membuat suasana tidak bersahabatan. Sebaiknya kita senantiasa senang supaya bisa belajar dengan baik. Oke, kita tepuk tangan untuk Andina. Kita beralih ke utusan dari kelompok yang ini, memberikan tanggapan untuk kelompoknya Ali. Kecewa, saya mengajak teman-teman supaya jangan kecewa karena orang tua tidak memberi uang untuk menghadiahkan teman yang berulang tahun dan berupa kado. Jadi saya menyarankan teman-teman supaya jangan kecewa lagi dan bahagia seperti semua. Kita memberikan tepuk tangan untuk tim tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih. Baik, setelah kita mengenal perasaan diri kita hari ini, ada yang berbagai perasaan yang dialami. Ada yang senang, lebih banyak senang, toh? Ya. Bagaimana sekarang, sudah bisa senang semua? Senang. Bahagia belajar hari ini? Bahagia. Tidak ada yang kecewa lagi? Tidak. Ada yang sedih lagi? Tidak. Ada yang marah lagi? Tidak. Oke, baik. Saat ini kita akan mempelajari, memperhatikan teks bacaan tentang Bersepeda. bersepeda seperti yang kamu lihat di sana. Baik, teksnya sudah ada di masing-masing kamu, ya. Silakan membaca teks yang ada. Baik, silakan memperhatikan teks yang ada.
lembar kerja yang ada di tangan kamu masing-masing tentang ide pokok dari masing-masing paragraf. Silakan menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Bisa mengerti ya? Silakan memperhatikan bacaan itu. Setelah dibaca, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Ada berapa paragraf? 5, 6. 6 toh? 7. Ada 7 paragraf. Paragraf 1 sudah ada di lembar kerja kalian sebagai contoh. Ada toh di lembar kerjanya. Paragraf 1. Oke, baik, kamu sudah menuliskan apa yang menjadi ide pokok dari setiap paragraf dalam bacaan yang berjudul tentang bersepeda. Bersepeda itu menyenangkan tidak? Menyenangkan, loh. Iya, loh. Siapa yang tidak senang naik sepeda? Senang semua? Baik, masih ada lagi hal-hal lain yang menyenangkan buat kamu masing-masing. Pasti ada hal-hal yang menyenangkan. Apa yang menjadi minat kamu, bakat, kesenangan kamu. Misalnya fan senangnya buat apa? Main apa? Main sepeda. Kalau Eden, minatnya apa? Bermain bola voli. Kalau ini Aning, minatnya apa? Ya, jangan bermain bola voli. Siapa yang lain? Sumbar, bola takraw. Ada yang kegemaran lain selain bermain? Ya, bulu tangkis juga bermain. Ada yang selain bermain, misalnya gemar selain olahraga. Apa lagi? Gemar membaca. Ada banyak kegemaran kamu masing-masing. Minat kamu, senang biasa buat apa? Semua punya kesenangan masing-masing? Ya. Punya minat masing-masing? Ya. Oke, sekarang silakan tuliskan, ceritakan minat kamu masing-masing. Ceritakan pada lembaran kerja yang ada pada tangan kamu. Tuliskan dulu ide pokoknya. Ide pokoknya apa? Kegemaran kamu. Lalu kembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Ada toh? Silakan. Sebentar akan dipresentasikan oleh kelompok. Dari ketiga kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi dalam pekerjaan mereka dalam seluruh rangkaian pembelajaran kita sepanjang hari ini. Kita memperhatikan dari tempat kita masing-masing. Baik, kesempatan pertama kita berikan untuk kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami saya mewakili teman-teman untuk hasil diskusi kami. Saya mengusulkan sebutkan aktivitas yang tampak pada gambar dan video tersebut. Aktivitas pemanasan, aktivitas mencampur, aktivitas berlari. Organ gerak yang dimiliki pada gambar 1, tangan.
organ gerak yang dimiliki pada gambar 2 tangan. Penggunaan tangan mengatur, penggunaan tangan memegang, menggali, penggunaan kaki berjalan, berlari. Terima kasih. Oke, mari kita tepuk tangan untuk pengamatan mereka dari beberapa gambar yang sudah ditayangkan. Gambar 1, organ gerak yang digunakan saat pemanasan itu tangan dengan kegunaan sudah disampaikan, dan gambar 2 serta gambar 3. Oke, kita beralih ke kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Ide pokok dalam paragraf pertama adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Ide pokok pada paragraf kedua, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Ide pokok pada paragraf ketiga, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Ide pokok pada paragraf keempat, bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Ide pokok pada paragraf kelima, bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Ide pokok pada paragraf ke-6, oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko dalam tubuh. Ide pokok pada paragraf ke-7, manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi luar biasa, mereka sudah temukan ide pokok dari 7 paragraf dari bacaan bersepeda. Ada yang mau tambahkan? Tidak ada. Bahasa? Ya. Baik, kita lanjut ke kelompok yang terakhir, kelompok 3. Bermain bola voli merupakan kegiatan yang menyenangkan. Kami bermain bola voli dari jumlah 1 tim. Bola voli ini berjumlah 4 orang. Saat kami melakukan kesalahan karena tim kami mengalami kelemahan, jadi kami tidak sering mengalami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, terima kasih untuk hasil pekerjaan dari masing-masing kelompok. Dengan masing-masing utusan sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Silakan kembali ke tempat. Oke, baik anak-anak semua. Hari ini kita sudah melalui beberapa kegiatan dalam pembelajaran hari ini. Beberapa hal telah kita lewati. Ada hal-hal yang sangat bermanfaat bagi diri kita masing-masing dalam proses pembelajaran ini. Di akhir kegiatan kita ini, saya meminta mungkin ada yang mau menyimpulkan kegiatan kita sepanjang hari ini, boleh menyampaikan 1-2 hal. Saya berikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya mau sampaikan bahwa kegiatan pembelajaran pada hari ini kami tidak merasa bosan karena lebih menggunakan media pembelajaran. Untuk itu, pembelajaran kedepannya diharapkan terus menggunakan media ini supaya kami lebih mudah mengerti apa yang dijelaskan oleh Bapak Guru. Sekian, terima kasih, saya kembali. Oke, terima kasih. Soal evaluasi, lembar kerja sudah ada di tangan masing-masing. Lembar kerja evaluasi menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, tuliskan 3 aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Buat apa saja yang memanfaatkan organ gerak?
Yang kedua, apakah kegunaan organ gerak kaki pada manusia? Yang ketiga, ada paragraf, jika bersepeda secara rutin dan seterusnya, kamu diharapkan dapat menuliskan ide pokok dari paragraf itu. Yang keempat, buatlah sebuah paragraf tentang berenang itu menyehatkan. Oke, baik. Setelah kita menyelesaikan lembaran evaluasi, di akhir kegiatan kita saat ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu daerah dan wilayah kita sendiri. Satu orang boleh memimpin. Ya, Ani. Mode-mode kita lihat tanah Flores. 3. Mode-mode kita lihat tanah Flores. Mode-mode di Kobe. Bapak kita lihat Keunade. Bapak di Pinade. Ne pada satu mata orang manusia tabungan dunia. Ne pada satu mata orang manusia tabungan dunia. Sudah? Oke. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima dan Pak Guru siap melayani kamu di pembelajaran kita selanjutnya. Kita akan tetap menggunakan media-media yang baik yang memudahkan kamu untuk lebih mengerti dalam proses pembelajaran. Baik, setelah kita melalui kegiatan pada hari ini, Pak Guru mengingatkan kamu sekali lagi, harap tetap menjaga kesehatan, senantiasa menjaga kebersihan diri masing-masing. Jangan lupa cuci tangan bila sudah memegang sesuatu, melakukan pekerjaan sesuatu atau berjabat tangan dengan orang lain. Jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun dan menjaga kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Saya minta kesediaan satu orang untuk mendengarkan kita dalam doa penutup. Kita diminta berdua. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih karena pada hari ini kami telah melaksanakan kegiatan dengan baik. Kami mohon lindungilah kami pada kegiatan yang akan datang agar kami dapat melakukannya dengan baik. Semua doa dan permohonan ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Oke, selamat siang, kita istirahat.